Pada hari Kamis 8 Mei 2025 yang lalu, saya mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI, bekerja sama dengan Kadin Indonesia. Ya. Saya ikut atas ajakan dari Pak Herman Yono, teman saya, senior saya dalam profesi. Ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk diizinkannya saya terlibat dalam seminar tersebut. Pokok-pokok bahasan yang disampaikan oleh para narasumber intinya di bawah tema peran strategis akuntan publik dalam meningkatkan dan memberikan kepercayaan publik bagi para pemilik perusahaan, direksi, dan stakeholders. Ya, tema-tema yang disajikan atau pokok-pokok bahasan yang disajikan itu ada 5. Pertama, overview Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang kedua, tentang laporan keuangan. Ketiga, audit atas laporan keuangan. Keempat, pandangan mengenai audit atas laporan keuangan. Kelima, peran akuntan publik bagi pemilik perusahaan, direksi, dan stakeholders. Nah, tanpa mengurangi hormat saya kepada rekan-rekan IAPI, topik-topik ini bagi mereka yang familiar dalam dunia profesional, dalam dunia bisnis, dan yang terkait khususnya di economic law atau business law, tentu sudah familiar dengan topik-topik ini, gitu ya. Meskipun sekali lagi saya bukan seorang akuntan publik, tetapi paling tidak saya memang mengenyam belajar, ya, mengenyam studi soal akuntansi ketika saya menempuh program MBA, ya, baik MBA umum maupun MBA in Banking and Finance, ya. Dan di dalam praktek sehari-hari, karena saya berspesialisasi atau memiliki spesialisasi di economic law atau business law, tidak jarang deal atau berhubungan dengan dunia akuntansi, khususnya di ranah audit keuangan. Ya. Nah, topik-topik yang dibahas ini tentu mendasar, tetapi sangat relevan menurut hemat saya bagi orang-orang, khususnya bagi mereka yang awam atau yang tidak langsung pernah berhubungan dengan dunia akuntansi minimal. Ya. Nah, di antara 5 topik tersebut, satu topik yaitu mengenai pandangan mengenai audit atas laporan keuangan, itu ingin saya berikan catatan, gitu. Ya, saya ingin memberikan catatan. Jadi ini tentu sekedar memberikan masukan kepada teman-teman akuntan publik. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam menjalankan profesi sebagai economic lawyer atau business lawyer, ya. Deal dengan hasil audit dari laporan keuangan, ya. Deal dengan akuntan publik yang memberikan, yang menyajikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Nah, pada intinya opini atau pandangan, ya, yang disajikan oleh akuntan publik terkait dengan laporan keuangan itu yang kemarin disinggung, ya, yang kemarin saya sempat tangkap, sempat catat itu, ya, paling tidak ada 3 besar, ya, 3 besar yang tapi sejauh yang saya tahu itu sebenarnya 4 jenis opini. Pertama, dikatakan kalau laporan keuangan itu hasil pemeriksaannya, hasil audit dari akuntan publik dikatakan wajar tanpa perkecualian. Yang kedua, wajar dengan perkecualian. Nah, kata perkecualian juga oleh narasumber diganti dengan modifikasi, gitu. Ya, wajar tanpa modifikasi, wajar dengan modifikasi. Nah, yang ketiga biasanya adverse, dan yang keempat biasanya disclaimer.
Tapi kemarin yang saya dengar itu ada 3 yang disinggung, yaitu wajar tanpa perkecualian, wajar dengan perkecualian, dan disclaimer. Nah, arti tafsir dari pengertian tentang wajar tanpa perkecualian menurut teman-teman narasumber itu adalah kalau laporan keuangan yang disajikan itu comply, sesuai, sejalan dengan standar akuntansi keuangan gitu. Ya, jadi kalau laporan keuangan yang disusun itu baik neracanya maupun rugi labanya disusun berdasarkan atau sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya itu dikatakan wajar tanpa perkecualian. Nah, tentang konten dari neraca dan laporan keuangan ini sudah jauh lebih teknis, tapi paling tidak untuk teman-teman yang awam ya, terutama untuk para lawyer, konten dari neraca itu terdiri dari 3 besar. Ada aset di sisi kiri, terbagi 2, current dan fixed asset. Ada liabilities di sisi kanan atas, ya, itu current liabilities, tapi juga ada yang sifatnya long term liabilities. Dan di sisi kanan yang bawah, itu satu kelompok yang namanya ekuitas atau equity atau modal. Nah, secara prinsip saya katakan bahwa ketika 3 komponen ini disusun berdasarkan standar akuntansi, itu dikatakan wajar tanpa perkecualian. Lalu kalau wajar dengan perkecualian yang bagaimana? Nah, berarti ada beberapa hal di dalam 3 struktur neraca ini misalnya yang menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Nah, tinggal persoalannya menyimpangnya besar atau menyimpangnya kecil gitu. Menyimpangnya signifikan atau tidak signifikan gitu. Ya, itu dikatakan wajar, masih wajar tapi dengan perkecualian gitu. Nah, kemudian kalau disclaimer berarti akuntan publik yang mengaudit, yang memeriksa laporan keuangan itu tidak berani, tidak mau memberikan pernyataan atau pandangannya atau opininya. Ya, sejauh akuntan publik itu sudah memberikan opini-opini itu, menurut pemahaman atau pandangan dari para narasumber kemarin, ya udah selesai, tanggung jawabnya di situ. Artinya, tanggung jawab akuntan publik itu berhenti secara normatif hanya sampai pada opini-opini itu. Hanya sampai pada pandangan tersebut gitu. Nah, pertanyaannya, apakah seorang akuntan publik itu bertanggung jawab atau tidak terhadap kebenaran material dari laporan keuangan? Ya, baik neraca maupun laba rugi. Ya, jawabannya tidak. To the point-nya jawabannya mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena laporan keuangan itu seharusnya dibikin oleh pihak manajemen sendiri. Gitu. Secara in-house, secara internal mereka. Ya, manajemen dari perusahaan itu yang membuat itu. Nah, akuntan publik tugasnya hanya melihat, mengevaluasi, menilai, memeriksa apakah laporan keuangan, neraca dan rugi laba rugi tadi ya intinya itu sesuai atau tidak dengan standar akuntansi keuangan. That's all gitu. Itu hanya sebatas itu saja. Ya, tugas dan tanggung jawab dari seorang akuntan publik gitu. Jadi singkatnya, seorang akuntan publik tidak mau bertanggung jawab atas isi, substansi, atau dengan kata lain kebenaran material dari konten isi laporan keuangan. Ya, baik neraca maupun laba ruginya itu. Nah, saya ingin memberikan tanggapan atas prinsip itu. Memang ini prinsip yang selalu dikemukakan, ditandaskan gitu ya oleh akuntan publik manapun gitu, bahwa mereka tidak ikut bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab atas kebenaran material itu adalah manajemen. Karena data, karena laporan keuangan itu sebenarnya yang bikin adalah manajemen gitu. Ya, mereka adalah hanya melihat, menilai apakah itu comply atau tidak dengan standar akuntansi keuangan. Tapi saya memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman. Ya, ketika saya diminta memberikan legal opinion
atas perusahaan tertentu yang telah diaudit. Nah, ternyata dijumpai di sana beberapa kasus ya yang tadi meskipun akuntan publik itu sudah memberikan penilaian opini wajar tanpa perkecualian, tapi ternyata secara material, secara substansif, secara signifikan, ketika saya reaudit, ketika saya review, atau saya baca comfort letternya itu, ternyata ada banyak penyimpangan. Ya, ada substansi yang nggak cocok gitu. Pertanyaannya gini, apakah kalau laporan keuangan itu sudah dikatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, apakah itu aman, selesai? Ternyata secara legal dari sudut pandang hukum tidak. Karena ketika saya review, saya recheck, saya cross check posisi-posisi aset, baik yang current maupun yang fixed, posisi liabilities, yang current maupun yang long term, posisi equity. Banyak di situ penyimpangan, ketidakcocokan. Bagaimana? Misalnya saja, konkretnya gini, debt ratio, ya, debt ratio itu perbandingan antara ekuitas dengan kewajiban. Atau lebih konkret lagi, lebih tajam lagi, posisi tentang solvabilitasnya. Banyak itu yang ternyata angkanya rekayasa gitu. Atau bagaimana posisi biaya dimasukkan di markup lebih besar daripada yang semestinya. Ya, ketika saya memberikan legal opinion, reaudit, termasuk membaca comfort letter dari akuntan publik itu, saya ketemukan itu beberapa catatan-catatan yang nggak cocok gitu. Ya, sebuah perusahaan yang cukup relatif besar, ya kelas menengah lah. Misalnya salah satu adalah kontraktor dengan omset yang sudah ratusan miliar, diaudit oleh akuntan publik, tapi substansinya ngaco. Dan tentu yang kalau dikatakan itu apakah akuntan publik aspal atau tidak, saya pastikan itu asli, terdaftar, ya resmi namanya, dan dilakukan oleh partner yang memang resmi, yang punya license untuk itu. Ya, itu banyak kekacauan, banyak secara material angka-angka yang tidak cocok, tidak sinkron. Posisi stok juga begitu. Misalnya tidak ada, tapi ditulis ada stok di situ. Atau stoknya nggak cocok, nggak sama. Antara yang ditulis dengan kenyataan. Dalam satu periode pembukuan yang sama, gitu. Di tahun buku yang sama. Ya, jadi sulit untuk berbohong atau mengingkari atau ngeles gitu ya dari pertanggungjawaban itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Meskipun akuntan publik itu mengeluarkan opini wajar tanpa perkecualian. Auditor itu dari kata Latin auditu, artinya saksi fakta, saksi mata. Dia melihat, mendengar, ya tahu sendiri tentang hal ihwal, neraca dan laporan laba rugi itu. Hal ihwal soal keuangan dari perusahaan negara itu. Jadi dia saksi kualifikasinya auditor itu, termasuk akuntan publik, ya auditor laporan keuangan, itu saksi fakta. Nah, kalau misalnya dia mengatakan wajar tanpa perkecualian, tetapi kenyataannya isi laporan keuangan itu masih ada beberapa hal yang tadi terindikasi kecurangan-kecurangan, terindikasi penyimpangan-penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, apakah seorang auditor laporan keuangan itu tidak ikut bertanggung jawab? Saya memiliki pandangan yang berbeda. Itu harus ikut bertanggung jawab. Dalam konteks pidana misalnya, dalam konteks pajak misalnya, itu sudah tergolong fraud, manipulasi laporan keuangan. Itu kualitas dalam pidana, misalnya paling tidak turut serta membantu atau bahkan membantu. Ya. Sebagai meskipun bukan pelaku utama, tapi
paling tidak orang kualifikasinya orang yang membantu kejahatan. Nah, kalau dia itu nanti telak-telak yang justru merekayasa laporan keuangan itu, misalnya banyak ketidaklayaan, banyak ketidaksesuaian, tapi dia nekat mengeluarkan opini wajar tanpa perkecualian, dan oleh sebab itu lalu laporan keuangan itu sangat useful, sangat efektif untuk misalnya meminta kredit ke bank atau mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dari funder atau dari investor lain. Nah, itu kecurangan itu tetap harus dipertanggungjawabkan, bahkan dia dapat dicokok sebagai intelektual aktor perekayasa laporan keuangan. Ya, gitu. Maka saran saya adalah ketika menemukan hal itu, nggak cukup cuman misalnya hanya mengatakan wajar dengan perkecualian atau disclaimer, bahkan ini kan Anda sudah memeriksa lalu Anda nggak mengatakan tidak berani memberikan pendapat. Nah, ini maaf katain dalam bahasa yang agak kasar gitu. Itu kan seperti apa ya? Dalam bahasa pasar itu kan seperti banci gitu. Nggak jelas itu opini semacam itu. Kalau di situ dikatakan dengan perkecualian, perkecualiannya itu harus Anda perjelas itu catatannya apa saja yang merupakan perkecualian itu. Anda sudah mengatakan wajar di satu sisi, tapi dengan perkecualian itu saja sudah kontradiktif. Nah, perkecualiannya itu apa? Itu harus diberikan financial note gitu. Catatan-catatan keuangan apa saja, dan harus sampai kepada satu kesimpulan bahwa perkecualian itu sebagai patut diduga merupakan kecurangan, manipulasi laporan keuangan atau tidak gitu. Apalagi Anda disclaimer sebenarnya tidak patut memberikan opini, disclaimer tidak memberikan. Anda sudah memeriksa kok ada disclaimer gitu loh, kok tidak berani menyatakan pendapat. Nah, itu secara hukum tidak bisa. Harusnya Anda mau ini tidak layak diberikan opini, wajar. Karena ada banyak kejanggalan, ada banyak penyimpangan. Ini catat yang konkret. Ya, catat yang konkret data-datanya, ya, dan termasuk kalau itu merupakan dugaan, ya, indikasi sebagai tindakan yang fraud. Nah, itu baru auditor independen, gitu. Itu baru sikap profesional seorang auditor independen, ya. Jadi sehingga Anda juga bisa membebaskan diri dari kaitan dengan dugaan tindak pidana manipulasi laporan keuangan gitu. Yang tadi saya katakan itu. Jadi kalau Anda nggak berani mengatakan semacam itu, Anda akan menyembunyikan fakta. Ada perkecualian, ada penyimpangan, bahkan penyimpangan yang sangat material, signifikan, mengarah kepada fraudulent misrepresentation, ya, mengarah kepada tindak pidana manipulasi laporan keuangan, tapi Anda nggak berani memberikan pendapat itu, padahal Anda adalah auditor, saksi mata, saksi fakta, eyewitness atau saksi fakta. Nah, itu paling tidak sekali lagi, ya Anda bisa dikenakan pasal 55 atau 56. Bahkan sekali lagi kalau itu merupakan rekayasa, ya Anda malahan bisa menjadi intellectual actor. Dan faktanya tidak sedikit bukan akuntan publik yang masuk penjara gara-gara itu. Nah, sekali lagi dalam pengalaman saya, beberapa akuntan publik punya problem itu, punya kasus itu, sehingga mereka meminta bantuan agar saya tidak masukkan ke dalam pidana. Tetapi saya pikir posisi secara hukum, pandangan hukum ini perlu disosialisasikan gitu ya kepada independent auditor. Jadi jangan merasa mohon maaf karena kemarin informasinya itu hanya seperti itu, hanya informasinya bahwa independent auditor itu tidak bertanggung jawab. Saya kira harus diperdalam dalam konteks yang bagaimana Anda bisa membebaskan diri dari tanggung jawab hukum, gitu. Ya. Nah, yang kedua, kalau Anda mengatakan independen, sebenarnya harus secara jujur dikatakan nggak independen auditor laporan keuangan itu, ya. Karena undang-undang Anda itu masih di bawah hegemoni Kementerian Keuangan, gitu. Kalau independen mestinya dari organisasi itu sendiri sudah keluar dari Kementerian Keuangan, bikin bar sendiri, bikin satu organisasi sendiri yang profesional, berusaha berjuang untuk mendapatkan undang-undang profesi sebagai
independent auditor itu, lalu Anda mengatur sendiri diri Anda sebagai profesional, tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan. Anda harus belajar dari advokat. Dulu advokat itu di bawah hegemoninya Departemen Hukum gitu. Tapi senior kami terus fight berjuang sampai akhirnya pada tahun 83 itu bisa punya undang-undang mandiri. Sehingga betul-betul saat ini kami independen dari pemerintah gitu. Statusnya bahkan penegak hukum. Jadi nggak bisa sembarangan diperlakukan sembarangan maksud saya secara hukum. Ini salah satu contoh saja. Kalau independen, nah bagaimana Anda independen kalau masih undang-undangnya saja di bawah hegemoni Kementerian Keuangan. Itu saja catatan singkat saya tentang seminar kemarin. Sekali lagi, ini tidak bermaksud mendiskreditkan atau meremehkan Ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia, tapi justru saya hanya ingin memberikan masukan tambahan dan salam merah putih.